Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Aryani, NIM 60007, Prodi D3 Hubungan Masyarakat, Universitas Diponegoro. Saya di sini akan menjelaskan tentang media online vs media cetak. Yang pertama yaitu pengertian media online. Media online adalah sarana berkomunikasi secara online melalui website dan aplikasi yang hanya dapat diakses melalui internet. Media online sendiri berisi teks, suara, foto, dan video. Media online mencakup semua jenis situs web dan aplikasi, termasuk situs berita, perusahaan, agensi, blog, komunitas forum, dan situs web penjualan media sosial atau e-commerce, dan aplikasi obrolan. Berikut ada ciri-ciri media online. Yang pertama yaitu kecepatan informasi. Acara dapat langsung diunggah dalam hitungan menit ataupun detik. Karena itu, sebarkan informasi ke media sambil meliput dunia melalui jaringan internet. Yang kedua yaitu informasi bisa diupdate. Informasi dapat dengan mudah dan cepat diperbarui dalam bentuk peningkatan konten, data dan tata bahasa atau dalam bentuk isu atau perkembangan terkini saat itu. Perubahan sendiri dapat dilakukan ketika informasi diperbarui terkait dengan informasi lama. Proses atau update ini dapat dilakukan secara real time. Yang ketiga yaitu berinteraksi dengan penonton. Salah satu keunggulan media online adalah fitur interaktifnya. Berbagai fitur media online seperti email, chat, games online, dan survei. Pemirsa bahkan dapat memberitahu keluhan dan memprediksi ruang redaksi dan segera merespons. Yang keempat yaitu personalisasi. Pengguna atau pembaca dapat memutuskan informasi apa yang dibutuhkan. Media online memberikan kesempatan kepada setiap pembaca untuk hanya mendapatkan informasi yang relevan dengan dirinya dan menghapus informasi yang dibuatnya secara berurutan. Yang kelima, ada kapasitas muatan dapat ditambah. Setiap media informasi didukung oleh penyimpanan data di komputer server. Informasi yang dipublikasikan akan tetap tersimpan, dapat ditambahkan setiap saat, dan dapat dicari dengan mesin pencari. Yang terakhir yaitu terhubung dengan sumber link atau hyperlink. Di media online, semua kiriman bisa berasal dari sumber yang terkait, dari sumber yang sama, atau bahkan dari sumber yang berbeda. Menggunakan hyperlink, pengguna dapat membuka informasi lain dengan satu klik. Berikut ada fungsi dan manfaat media online. Fungsi media online ini sama saja dengan media massa pada biasanya. Berikut adalah beberapa fungsi media online, seperti fungsi informasi, fungsi sosialisasi, fungsi diskusi dan berdebat, fungsi pendidikan, fungsi memajukan kebudayaan, fungsi hiburan, dan fungsi integritas. Media online sendiri memiliki kelebihan, salah satunya yaitu bagaimana penyebaran informasi terjadi dengan sangat cepat. Pesan atau data lama dapat dibuka kembali dengan mudah kapan saja. Konten yang disajikan sangat beragam, yaitu teks, foto, audio, bahkan video. Akses mudah kapan saja, di mana saja, praktis dan fleksibel untuk digunakan. Pengguna media online dapat saling berkomunikasi. Selain kelebihan media online juga memiliki kekurangan. Salah satunya yaitu informasi yang dimuat tidak selalu akurat dan tidak lengkap. Pengguna harus memiliki perangkat yang didukung dan koneksi internet yang stabil. Penggunaan media online dalam jangka panjang dapat menyebabkan kelelahan mata dan masalah kesehatan mata. Berikut macam-macam media online dan contohnya, yaitu situs berita online, contohnya yaitu kompas.com dan detik.com. Situs pemerintah, contohnya kemkes.co.id dan kemdikbud.co.id. Terus situs perusahaan, contohnya yaitu telkom.co.id. Situs e-commerce, contohnya yaitu shopee.co.id, lazada.com, dan tokopedia.com. Selanjutnya situs media sosial, contohnya yaitu instagram.com, facebook.com, dan youtube.com. Dan yang terakhir adalah aplikasi chatting, contohnya yaitu WhatsApp, Telegram, dan Line. Selanjutnya, pengertian media cetak. Media cetak merupakan media penyampaian informasi yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, yang disampaikan dalam bentuk tulisan.
Media cetak menggunakan kertas sebagai bahan dasarnya, tetapi juga menggunakan kain yang dirancang untuk menyampaikan informasi. Elemen utama dari media cetak adalah teks dan gambar visual. Media ini pertama kali ditemukan pada tahun 1455 oleh Johannes Gutenberg. Pada awal kemunculannya, media yang digunakan masih berupa daun atau tanah liat. Hingga saat ini, perkembangan media cetak semakin maju, baik dari segi media, format, maupun teknologi dan alat cetaknya. Selain media elektronik dan digital, media cetak juga merupakan bagian dari saluran informasi publik. Media cetak dapat menyampaikan informasi secara detail, sedangkan untuk media elektronik dan digital mengutamakan kecepatan informasi. Pesan yang disampaikan seringkali terfragmentasi dan berulang-ulang. Berikutnya ada pula jenis-jenis media cetak. Satu yaitu surat kabar harian. Surat kabar harian sendiri terbit setiap hari. Isinya berupa berita. Surat kabar harian ini sering disebut sebagai koran. Cara penulisannya masih bisa dikatakan ala kadarnya. Yang kedua yaitu ada surat kabar mingguan. Surat kabar mingguan sendiri biasa disebut dengan tabloid. Kontennya berupa berita hiburan atau reportase yang mendalam. Gaya penulisannya lebih deskriptif dan lengkap dibandingkan koran. Yang ketiga ada majalah mingguan. Majalah mingguan sendiri terbit dalam seminggu sekali. Isinya adalah laporan atau peristiwa yang mendalam. Berikutnya ada kelebihan media cetak, yaitu dapat dibaca berkali-kali jika disimpan. Membuat seseorang berpikir lebih konkret tentang apa yang sedang ditulis. Membuat koleksi, harga yang cukup terjangkau, dan lebih mampu menjelaskan hal-hal yang kompleks. Selain kelebihan, ada juga kekurangan media cetak, antara lain yaitu lambat memberikan informasi karena harus menunggu proses pencetakan dan distribusi untuk menyebarkan informasi. Tidak dapat menyebarkan informasi secara langsung, hanya teks atau gambar yang dapat ditampilkan. Efek visual hanyalah gambar. Biaya produksi cukup mahal karena perlu dicetak dan dikirim sebelum mencapai pembaca. Sekian penjelasan tentang materi media online vs media cetak dari saya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang tidak mengenakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.